Ya, selamat siang sahabat Pans. Semoga kalian sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Timothy, Research Analyst di Panin Sekuritas, yang akan menjadi host kalian ya minggu ini di Research Corner minggu ini. Hari ini kita akan membahas peluang properti di era kenaikan harga batu bara. Seperti yang kita tahu nih, harga batu bara kan memang sudah meningkat cukup drastis ya. Kalau kita lihat harga hari ini aja udah mencapai 246 US dollar per ton gitu harga batu baranya. Dan ini kurang lebih sudah meningkat lebih dari 200% ya sejak awal tahun. Jadi sebenarnya apa sih nih peluangnya di sektor properti gitu. Nah, untuk Research Corner sore hari ini kita akan ditemani oleh Mas Restu Pamungkas ya. Dia tuh research analis juga di Panin Sekuritas yang terfokus pada sektor properti dan infrastruktur. Mari kita undang dulu ya sebentar. Halo, Halo, selamat siang Mas Restu. Apa kabar? iya siang, Mas Timothy. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya Iya, hari ini. Kemarin kan udah bahas konstruksi. betul. Semoga sehat selalu ya Mas, dimanapun Mas berada. Iya, sama-sama sehat juga ya. Ya, thank you. Oke Mas, mungkin kita boleh langsung bahas aja nih tentang peluang properti ya di tengah Iya, meningkatnya iya. harga batu bara nih. Mungkin pertama-tama Mas, kita lihat nih saham-saham sektor properti kan udah mulai menarik. Mungkin boleh ceritain sedikit nggak mengenai kenaikan sektor properti di belakangan inilah kurang lebih. Ya, makasih Pak Timothy. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kan kalau kita lihat dari tren ya, memang lagi sangat positif ya untuk properti sendiri ya. Karena kalau kita lihat di propertinya sendiri, kan untuk saat ini tuh banyak sentimen-sentimen positif nih yang datang dari sektor properti, terutama misalnya dari laporan kinerja dari emitennya dan juga dari pemerintah gitu kan. Terus kita lihat dari sektor properti sendiri, ini per uh, 1 bulan ini ya sampai Oktober dari September kemarin ini mulai bangkit gitu kan. Jadi harga sahamnya itu mulai kencang-kencangnya gitu kan. Terlihat ini kita lihat ya dari capaian kinerja yang positif ya dibukukan oleh emiten-emiten tersebut seperti kayak pertumbuhan dari beberapa emiten terkait marketing salesnya gitu kan. Terus kita lihat juga ya kalau dari sisi supporting pemerintah ya di tahun ini kita lihat juga properti sendiri juga dapat sentimen nih kayak pemerintah udah menyiapkan subsidi uang muka hingga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau yang biasa kita sering dengar itu FLPP gitu kan. Ini guna ini untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah ya atau MBR untuk kaum-kaum yang misalnya kayak baru menikah gitu kan biasanya kalau orang yang baru menikah itu kebutuhan rumah itu masih sangat tinggi ya apalagi kan sekarang pandemi di mana orang-orang yang menikah itu cukup banyak ya pada saat ini atau dari tahun kemarin sampai saat ini karena kan kalau orang menikah di zaman-zaman sekarang ini kan jauh lebih efisien ya pasti kan jauh lebih murah karena dari sisi undangannya juga jauh lebih sedikit jadi kan banyak gitu yang menikah tahun ini dan untuk kebutuhan propertinya sendiri ini cukup tinggi nih dari kaum-kaum milenial ini dan kalau kita lihat dari beberapa segmen-segmennya dari properti sendiri, dan itu juga ada dari yang namanya rumah tapak ya kan. Rumah tapak ini sampai saat ini masih menjadi penopang dari pertumbuhan dari emiten-emiten sektor properti ya. Kenapa? Karena kan kita tahu dari awal dari Maret ya, kita lihat dari Maret itu kan udah ada namanya insentif PPN ya, dan apalagi insentif PPN ini diperpanjang oleh pemerintah sampai di Desember nanti ya. Ini membuat dari margin-margin dari segmen rumah tapak ini meningkat ya untuk beberapa emiten yang fokus pada rumah tapak gitu kan. Terus kita lihat juga ya dari selama ini tuh sebenarnya properti ini sebenarnya bukan kehilangan daya beli ya, hanya saja kan karena namanya adanya pandemi COVID ya, COVID-19 di awal 2020 lalu ini membuat beberapa apa namanya mobilitas masyarakat ini jadi terbatas ya kan. Jadi membuat orang-orang yang ingin site visit untuk melakukan pembelian atau demand-demand untuk pembelian dari sektor properti atau rumah tapak ini jadi terbatas. Jadi ini yang membuat demand dari permintaan dari untuk pembelian properti menurun gitu kan. Namun ini bukan hal yang apa namanya dikhawatirkan ya karena setelah adanya kayak PSBB pada tahun lalu terus lalu PSBB dilonggarkan
aktivitas masyarakat untuk site visit lagi tuh jadi tumbuh lagi gitu kan. Jadi emang ada siklusnya untuk tumbuh lagi dan selalu ada kebutuhan untuk kepemilikan rumah gitu kan. Dan kita lihat juga ya di Juli kemarin ya kan sempat ada PPKM juga, itu juga nggak terlalu signifikan ya buat sektor properti karena kan apa namanya PPKM ini sendiri kan juga untuk mencegah melakukan penyebaran, dan kita juga kita lihat dari emiten-emiten propertinya sendiri kan juga udah mulai berinovasi melakukan dengan cara digital gitu kan. Jadi kan masyarakat yang ingin membeli properti itu jauh lebih mudah gitu sampai saat ini. Dan kalau kita lihat ya, selain dari rumah tapak juga kan, kalau emiten properti itu juga ada yang namanya dari segmen recurring income gitu kan, atau kayak sewa pembelanjaan, pusat perbelanjaan atau sewa untuk hotel atau yang lain-lainnya. Dan kita lihat untuk segmen ini masih terdampak ya, karena kan kita tahu juga banyak apa namanya masyarakat juga masih dibatasi ya kalau misalnya dari kayak kunjungan-kunjungan pada saat itu. Dan kita lihat karena adanya vaksinasi juga nih di 2021 ini menjadi hal yang positif ya untuk sektor properti, di mana masyarakat sekarang udah bisa mobilitas lagi nih, jadi kayak untuk masuk mall udah bisa lagi 50% gitu kan. Itu jadi hal yang positif buat apa namanya emiten properti ke depannya gitu kan. Jadi udah apa namanya lebih bagus gitu. Terus kalau kita lihat secara properti sendiri ya, kalau properti kan itu kan sebenarnya udah cukup lama ya sektornya ya, dan itu selalu diminati investor. Yang kita tahu harga-harga properti itu selalu naik ya dari tiap tahunnya ya. Ini yang membuat sektor dari atau namanya bisnis properti ini sangat menarik ya. Dan kita juga tahu sendiri ya, properti kan juga pasti punya siklus ya, sama kayak komoditi gitu kan ya. Jadi kapan naiknya, ada kapan turunnya, gitu sih, Mas Timothy. Oke. Jadi kalau misalkan bisa disimpulkan nih kurang lebih nih, sebenarnya bukan properti kehilangan daya belinya nih, tapi sebenarnya karena memang terdampak COVID aja nih selama tahun ini dan tahun lalu gitu ya. Iya. Dan memang tahun ini bisa anggapannya bangkit kembali memang karena banyak subsidi pemerintah ya, kayak insentif PPN untuk rumah tapak. Benar, benar. Dan terlebih lagi memang ada vaksinasi yang bisa meningkatkan mobilitas, jadi bisa meningkatkan frekuensi untuk site visit juga gitu ya kira-kira ya. Oke. Betul. Lalu bagaimana nih view-nya terhadap saham-saham properti? Apakah memang sebenarnya ada kaitannya dengan kenaikan harga batu bara ya? Ya kalau kita lihat ya secara langsung ini sebenarnya adanya kenaikan batu bara ya. Yang kita lihat kan kenaikan batu bara ini karena adanya krisis energi dari misalnya dari China atau dari ada krisis juga dari Amerika dan juga dari Eropa. Ini yang membuat komoditas kita jadi naik ya. Jadi harga dari batu bara sendiri itu meningkat, dan kalau secara langsung untuk impact-nya sih nggak akan kena ya. Tapi kalau misalnya kita nih jadi kayak pengusaha batu bara gitu kan, jadi adanya kenaikan batu bara ini membuat bisnis kita ini jadi melambung tinggi. Jadi harga-harga yang kita jualkan atau kita ekspor ini kita dapatnya jadi lebih tinggi dari yang biasanya, dari kita marketing gitu kan, dari kita proyeksikan. Dan ini biasanya orang-orang yang sudah mendapatkan dana-dana cuan besar ini itu biasanya mengalihkan aset uangnya ini untuk membeli aset gitu kan. Asetnya berupa apa? Biasanya berupa properti. Karena kan properti kita lihat sendiri itu kayak aset yang paling aman gitu kan ya. Karena kan untuk jangka panjang juga nilainya itu pasti selalu naik gitu. Itu makanya secara langsung itu nggak impact, tapi secara jangka panjang ini pasti impact gitu kan untuk beberapa masyarakat atau orang-orang yang punya cuan di batu bara gitu sih. Dan kalau kita lihat nih filmnya sendiri ini cukup menarik ya kalau buat sektor properti ya. Kalau berdasarkan data ya yang kita tarik ya dari indeks ini, kita lihat kan secara year to date ini udah tumbuh 7,1% ya kan, dan juga secara month on month ini secara year on year, dan kalau secara month on month itu tumbuh 7,4%. Kita lihat ini kan juga adanya euforia juga dari nilai harga komoditi itu yang pertama ya, itu kan naik. Jadi kita lihat investor asing ini pada optimis ya ngelihat pertumbuhan ekonomi di negara kita ini pasti akan solid nih hingga akhir tahun di 2021. Kita lihat likuiditas mungkin banyak ya masuk ke negara kita, ini membuat atau capital inflow masuk cukup tinggi ya hingga saat ini. Dan kalau kita lihat secara spesifik ya untuk di indeks propertinya, memang di secara year to date itu masih minus 7,4% ya, tapi secara month on month kemarin
dari bulan September hingga sekarang itu tumbuh 6,6% ya. Kita lihat kan adanya insentif, perpanjangan insentif dari pemerintah, itu juga membuat optimisme pelaku pasar terhadap emiten-emiten dari sektor properti ya tentunya. Dan kalau secara detailing dari emiten-emitennya ya kan kayak misalnya BSDE itu juga tumbuh secara year on year ya itu 40%, dan juga secara man-on-man kemarin juga tumbuh 15%. Lalu ada kayak CTRA itu juga tumbuh 40% secara year on year, man-on-manan juga tumbuh 11%. Yang paling mengejutkan dari SMRA ya juga tumbuh secara year on year 56% dan secara man-on-man 9%. Dan diikuti yang perusahaan Powon ya untuk recurring income mall gitu kan ya, dari pusat pembelanjaan juga tumbuh sahamnya secara year on year itu 30% ya, dan man-on-mannya 13% gitu sih Pak Timothy. Oke, jadi memang bisa dilihat ada perubahan, ada perpindahan seperti siklus gitu ya dari komoditi berlanjutnya ke properti seperti itu. Iya. Iya, bisa. Oke, tadi Mas Rusto ada singgung sedikit tentang PPKM, dampak PPKM terhadap properti gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelasin lebih sedikit lagi nih kalau dilihat di bulan Juni sampai Agustus kemarin kan ada PPKM darurat. Itu ada pengaruh nggak sih ke demand properti ke depannya? Ya, kalau secara dampak ya, terutama pas PPKM darurat kemarin ya, ini ada, tentunya ada, ini ada pengurangan sedikit, tapi ini tidak terlalu signifikan ya, karena kita lihat PPKM kan mulai dilonggarkan ya, dari mulai Agustus akhir ya, Agustus minggu-minggu akhir udah mulai diturunkan atau dilonggarkan, karena kan kita lihat dari kasus pandemi COVID-19 kita juga yang udah mulai turun ya, signifikan ya, karena kan kita lihat pemerintah supportnya juga cukup kuat ya, kayak vaksinasi yang mulai meningkat, kontribusi vaksinasi udah nyampe hampir 60% lebih ya, artinya masyarakat udah antusias untuk vaksinasi, dan ini membuktikan bahwa di selama Agustus akhir hingga saat ini beberapa emiten dari properti ini marketing sales-nya ini tumbuh gitu kan. Jadi tumbuhnya mereka ini udah mencapai di atas kontribusi 50%-nya. Jadi udah ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang 80%. Ini kan jadi hal yang positif ya untuk emiten properti ya. Dan kalau secara overall ya kita lihat adanya PPKM darurat ya, ini nggak terlalu signifikan ya, karena kita udah belajar kan dari tahun 2020 gitu kan. Jadi awalnya memang 2020 sempat drop ya, karena kan belum ada inovasi-inovasi untuk melakukan penjualan untuk narik demand-nya lagi buat sektor properti. Namun di saat ini itu inovasi justru malah tumbuh ya buat beberapa emiten properti, kayak melakukan pemasaran lewat digital gitu kan. Jadi masyarakat yang melihat juga lebih enak ya. Dari zaman dulu kan masih pakai brosur tuh, masih agak susah, dan ini sekarang jauh lebih efisien dan juga bisa lebih hemat biaya juga sih. Gitu sih Pak Timothy kalau buat view-nya. Oke, jadi memang kalau kita lihat sekarang uh, justru emiten-emiten properti ini performanya bisa lebih cepat gitu ya, udah hampir 1 tahun punya performance, udah hampir diraih gitu di saat ini gitu ya. Karena memang Iya, ada benar. pelonggaran PPKM ini juga ya. Nah, kalau terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan nih, ini kira-kira seberapa besar ya efeknya ke emiten properti? Ya, kalau sebenarnya kalau dari ibu kota ya, kan kalau kita lihat sebenarnya kayak wacana untuk pemindahan ibu kota kita dari Jakarta, itu kan ke Kalimantan tuh sebenarnya udah dari tahun 2017 ya, kalau nggak salah dari sebelum pandemi gitu kan. Dan kalau untuk view-nya sebenarnya kita lihat ini cukup bagus ya. Ke depan juga nantinya dapat mengikatkan ekonomi kita ya di luar Pulau Jawa, terutama itu di Kalimantan gitu kan. Biasanya kan kita perputaran roda ekonomi kita paling besar itu di Jakarta ya, artinya kan di Pulau Jawa. Dan kalau adanya perpindahan ini nantinya kan siklus ekonomi kita jadi berubah gitu kan, pindah ke Kalimantan, jadi ini akan meningkatkan ya ekonomi di Kalimantan tentunya. Dan kita lihat juga kalau dari Kalimantan Timur sendiri itu kan termasuk tengah-tengah ya, tengah-tengah dari Indonesia ini ya, itu juga cukup bagus gitu kan. Dan kalau untuk emiten properti sendiri ya kami lihat itu dampaknya kalau untuk saat ini masih belum berasa ya, karena kan baru masih perencanaan-perencanaan buat emiten-emiten tersebut. Mungkin setelah 5 tahun ke depan itu mungkin baru berpengaruh ya, karena nanti kita bisa lihat atau dapat tercermin di dalam fundamental dari emiten-emiten tersebut. Dan karena saat ini kita lihat juga properti ini masih dalam pembicaraan ya, terutama untuk emiten-emiten yang punya land bank-nya itu yang paling besar, yang
besar gitu kan, dan nantinya mereka akan membicarakan untuk pembangunan apa aja yang ada di sana, atau apakah nanti itu mereka akan membangun apartemen atau pusat perbelanjaan gitu kan. Mungkin kalau kita lihat secara spesifik ya, dari land bank yang memiliki beberapa emiten ya yang kita tahu ya, seperti BSDE atau dan juga CTRA. Mereka kan salah satu emiten yang punya land bank luas ya, terutama ada di Kalimantan juga ya, seperti contohnya dari BSDE gitu kan. Dia juga punya land bank itu 500 hektar ya di Balikpapan dan juga Samarinda. Dan juga dari CTRA, dia punya land bank itu 590 hektar ya di Samarinda. Kami melihat ada ruang atau ada peluang ya buat kedua emiten ini untuk melakukan pengembangan ya, dan mendapatkan manfaat untuk relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur ini ke depannya. Gitu sih, Pak Timothy. Jadi memang ternyata emiten-emiten properti ini sendiri pun juga udah mempersiapkan gitu ya untuk ibu kota negara baru. Mereka juga udah mulai membeli land bank gitu di sana bahkan ya. Untuk memang antisipasi pembangunan yang berkelanjutan lagi ntar di 5 tahun mendatang mungkin ya. Betul. Mungkin kalau misalkan emiten-emiten properti ini saat ini kan ada beberapa berita yang beredar nih, katanya ada yang sudah masuk ke bisnis data center. Itu gimana tuh, Mas Risto? Ya, kalau untuk data center ya sebenarnya kan adanya data center ini kan juga termasuk adanya kebutuhan yang tinggi ya akan traffic data. Jadi banyak beberapa industri sekarang kan udah menerapkan sistem by digital gitu kan. Artinya kan mereka butuh daya penyimpanan ya untuk melakukan penyimpanan data mereka gitu kan. Jadi sebenarnya ini peluang yang cukup positif ya buat emiten-emiten properti yang udah berencana untuk melakukan diversifikasi usaha ya, dengan melakukan penyewaan lahan mereka ke beberapa untuk ke beberapa operator-operator atau telekomunikasi untuk melakukan pembangunan dari data center. Dan ini yang menjadi hal positif buat buat emiten-emiten properti. Yang kita tahu ya, beberapa emiten properti ini kan punya lahan atau land bank yang cukup luas, dan ini akan menjadi hal yang sangat diprioritaskan ini untuk data center untuk beberapa perusahaan atau industri telekomunikasi. Dan ke depan kita lihat dari permintaannya sendiri untuk data center juga cukup kuat ya, di mana kita lagi berkembang ya, di zaman berkembang digitalisasi, dan ke depan tentu ini menjadi hal yang positif untuk emiten-emiten tersebut. Dan contohnya dari BSDE sendiri ya, dia kan punya lahan land bank yang cukup luas, itu ada sekitar 4.000 hektar ya, dan 2.000 hektarnya itu juga ada di BSDE, dan kemungkinan peluang BSDE ini cukup besar nih untuk melakukan diversifikasi portfolionya untuk melakukan sewa untuk land banknya untuk data center gitu sih Pak Timothy kalau untuk data center. Oke, memang berarti kalau bisa dibilang ini sektor properti selain udah memikirkan pemindahan ibu kota negara, mereka juga sudah mulai mengikuti tren, yaitu data center yang memang semakin dibutuhkan ya di Indonesia seiring dengan memang perkembangan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan teknologi dan e-commerce gitu di Indonesia istilahnya. Oke, Mas Restu, mungkin kalau saham-saham properti saat ini mana aja sih yang masih ada potential upside-nya, dan valuasinya gimana sih saat ini ya? Ya, kalau kita bahas secara kinerja dulu ya, kita pilihkan di sini ada BSDE, ada CTRA, dan juga ada SMRA, serta ada Pewon ya. Kalau kita lihat secara kinerjanya dulu ya, untuk spesifik pertama, itu dari BSDE. Kita lihat dari BSDE ini marketing sales-nya ini tumbuh 56,4% ya secara year on year. Ini jadi 4,5 triliun ya di semester 1 kemarin, dengan kontribusinya ini udah sampai 64,6% gitu kan. Ini jadi hal positif juga nih buat BSDE ya, karena kita lihat dari semester 1 dia untuk kontribusinya udah sampai lebih dari 50% atau sampai 64% ya, yang artinya kemungkinan tercapainya target marketing sales-nya ini cukup gede gitu kan, sampai dengan akhir tahun. Dan kita lihat yang kedua dari neracanya juga, neraca BSDE juga masih cukup kuat ya. Kita lihat ini ke depan BSDE masih cukup kuat untuk mengembangkan proyek-proyek baru ke depannya. Dan ada ruang juga dari BSDE sendiri untuk diversifikasi portfolio ya, untuk sewa lahan data center. Yang kita lihat kan tadi udah kita state di atas ya, bahwa BSDE sendiri masih punya 4.582 hektar, yang dimana 2.000 lebih hektarnya itu berada di BSD ya kan, BSD City. Dan ini membuat langkah optimis ke depan buat BSDE
diversifikasi portfolio ke sewa lahan untuk data center. Dan kalau kita lihat yang kedua dari emiten CTRA, ya, dari emiten TTRA ini kan ada sentimen positif juga ya, karena dia akan meluncurkan proyek baru ya di Medan ya untuk kuartal 4 nanti ya di akhir tahun 2021. Ini dia bangun di atas lahan PTPN ya, yang artinya dia ada kerjasama ya dengan pemilik lahan gitu kan. Dan kalau kita lihat dari marketing salesnya ini udah tumbuh juga ya 33% secara year on year, atau sekarang udah mencapai 86% ya dari target. Wah, ini cukup besar ya. Tapi ini udah di bulan 9 kemarin ya, atau 9 bulan di 2021 ini. Dan kita lihat masih cukup optimis. CTRA juga bisa mencapai marketing sales-nya ya, terutama dari proyek baru yang akan dilancarkan, yang akan diluncurkan di akhir tahun ini gitu kan. Ditambah meskipun penurunan recurring income dia ya agak tertekan, tapi kita lihat adanya CTRA sendiri ini mampu menahan penurunan dari recurring income ini dari pendapatan rumah sakit dan juga perkantoran gitu. Jadi recurring income dia masih tetap ketahan nih dari pendapatan dari rumah sakit dan juga perkantoran. Dan kalau dari SMRA, kita lihat dari marketing sales-nya saat ini tuh kontribusinya udah 71% ya. Artinya udah cukup positif juga ya, selama semester 1 udah sampai 70% gitu kan, yang artinya ke depan masih ada ruang juga nih untuk tercapai targetnya gitu kan. Tapi kita lihat dari neraca itu nilai hutangnya masih agak cukup tinggi ya dibanding peers-nya ya. Jadi kita lihat ini masih kita masih melihat ya gimana cara untuk agar nilai hutangnya itu bisa lebih ditekan gitu kan untuk tahun depan bisa agar bisa melakukan apa namanya pengerjaan proyek-proyek dari marketing salesnya itu. Dan kalau dari P1 ya, P1 ini kalau kita lihat paling berdampak ya karena mayoritas pendapatannya ini kan banyak berasal dari recurring income ya, dari kayak penyewaan untuk pusat perbelanjaan dan juga hotel dan segala macamnya. Kita lihat ini masih sangat terdampak ya, tapi dari sisi marketing sales-nya itu selama semester 1 itu tumbuh ya 63,7%, atau kontribusinya udah sampai 58,6% ya. Kita lihat itu cukup positif ya, meskipun terdampak, tapi dari Powon sendiri ini cukup cepat ya tanggapannya. Jadi pas waktu PPKM atau PSBB kemarin itu Powon ini dari beberapa tenan-tenan yang mungkin tutup itu memberikan diskon kayak nggak usah bayar gitu bagi tenan-tenan yang tutup. Tapi beberapa tenan kayak tenan-tenan makanan yang jual makanan itu dikasih diskon sampai 50%. Ini membuat pertumbuhan dari tenan-tenan tersebut cukup solid gitu kan. Jadi kedepannya Powon ini masih cukup oke gitu. Dan kita lihat dari sisi neracanya ini juga cukup solid ya. Dari tingkat hutangnya ini paling rendah ya di antara peer-nya. Dan ke depan kita lihat apabila ada PPKM lagi, ini kami optimis ya ke depan masih bisa menghadapi tekanan-tekanan itu dari neraca yang masih kuat gitu kan. Dan kalau untuk targetnya sendiri BSDE kita tuh masih buy ya di 1580, dan itu untuk diskon to NAV-nya ada di 65,5%. Dan kalau untuk CTRA kita juga masih buy di 1240 dengan diskon to NAV-nya itu di 60,1%. Dan kalau SMRA kita masih under review ya karena kita masih melakukan valuasi ulang ya terkait untuk kinerjanya, karena kan waktu itu kita lihat adanya neraca utangnya cukup tinggi, namun kita lihat sekarang udah cukup bagus kinerjanya, marketing sales-nya juga cukup tinggi gitu kan. Tapi sebelumnya kita pernah rating juga ya, rating kita tuh masih di hold waktu itu di 850 harganya dengan diskon to NAV-nya di 80,1%. Dan kalau untuk Pewon, kita meskipun adanya penurunan dari recurring income, tapi kita lihat dari neracanya masih solid. Kita juga optimis ke depan kinerjanya masih bisa bertahan dan juga masih bisa solid juga ke depannya. Dari marketing sales juga cukup positif. Ini kita masih buy di harga 590 dan untuk diskon to NAV-nya itu ada di 55,9%. Begitu sih view-nya untuk valuasinya. Jadi kalau dari Mas Restu sendiri tadi saya ringkas sedikit ya, mungkin kalau dari rekomendasinya tuh yang masih bagus tuh berarti di BSDE di 1580, CTRA di 1240 dan Powon di 590. Lalu kalau SMRA ini masih bisa dibilang under review dan hold di 850 gitu ya. Betul. Oke. Baik. Thank you ya Mas Restu sudah jadi narasumber di sore hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti kita di Research Corner bulan depan ya Mas. Baik.
Oke, Makasih Mas Risto. salam sehat. Ya, salam sehat. Sama-sama. Dan kepada sahabat Pans juga yang telah datang dan hadir di acara Risk Corner minggu ini, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dan salam sehat untuk semuanya.